saya masih banyak mimpi-mimpi yang belum terselesaikan. Dan ini mimpinya sebenarnya udah lama. Saya ada satu mimpi dari lingkungan saya ini dengan burung. Ada jenis burung tuh cecak rawa, ya, Copsychus zeylanicus dan murai batu selangkah. Kalau cecak rawa nih sudah tidak ada lagi. Bagaimana caranya itu kita rilis kembali. Kita cari bibit yang kita rilis. Ya, kita buat kandang, itu yang mimpi saya, mudah-mudahan dikabulkan. Haris, kita cari indukan dan semacam ada penangkaran. Nanti setelah dia berkembang, misal ada 2 atau 3, kita rilis ke hutan. Cek, waktu itu ini kan terakhir tadi cerita kita dari yang Cek lagi di Sukundur nih. Setelah itu gimana Cek tahapannya waktu bisa Cek gabung di FKL, itu gimana ceritanya Cek? Sebelumnya kita ada, saya dulu YLI, Yayasan Lobster Internasional kan, Keterawan YLI. Kemudian beralih ke BPKL. Dulu kita dibentuk BPKL di Aceh. Badan Pengelola Kawasan Lobster. Kemudian kami dulu nggak ada gaji. Nggak Di ada gaji? BPKL nggak ada uang. Saya jadi pernah setahun nggak bergaji. Itu gimana Cek bertahan hidup dengan tidak ada saya tetap bekerja di lapangan. Tetap bekerja di lapangan. Saat itu kegiatan sebagai apa? Saya itu sebenarnya yang berat dikit. Iya. Itu pemulihan kondisi. Belum restorasi. Iya. Saya masih di swab blimbing juga, ada riset dan mulai jalan waktu BPKL. Nah, udah damai ya. Udah mulai damai Ya. Aceh ya? 2000 berapa tuh? 2010 nggak salah. 2010. Sampai 2012 di BPKL. Dan BPKL bubar 2012. Waktu di BPKL kita bentuk ada tim CPT juga yang di swab blimbing. Itu sangat efektif. Karena yang kita bentuk dari tim itu dari desa yang bentuk kita dari BPKL. Kita hanya support ya dengan sedikit gaji, bukan gaji sebenarnya, biaya makan untuk bekerja patroli. Logistiknya ya Cek ya? Logistiknya. Jadi kita ambil dari aparat kampung, itu dari pemuda. Dari ketua pemuda ada 6 orang. Itu mereka yang bekerja setiap bulan 6 hari. Alhamdulillah. Pelan-pelan orang main kayu pindah. Karena yang melarang bukan kita. Ketua pemudanya kan. Ada yang lain kan. Tokoh-tokohnya malah yang melarang ya Cek ya? Terakhir sudah tuh habis kontrak, habis BPK, mereka juga stop. Mulai lagi di stasiun riset tuh mulai penerbangan di dekat-dekat camp. Luar biasa. Waktu itu berarti karena memanfaatkan kondisi ya Cek ya? Kondisi nggak ada lagi yang menjaga. Kemudian udah lama ya, hampir setahun tuh kosong, hancur-hancuran lagi. Artinya semakin terancam ya kondisi hutan di saat itu ya Cek ya? Terancam. Sampai di pinggir sungai itu habis semua. Dan sebelah kiri, di luar Taman Nasional, dibuka ladang. Dibuka perkebunan Cek ya? Kemudian setelah ada BPKL, pelan-pelan itu sampai nggak saya ada pikiran pertama di samping camp ini. Karena camp swab blimbing itu riset itu lokasinya HPL. Ya, bebas saya mau tebang memang kebun orang. Jadi pikir saya, kalau untuk kita hentikan ini kebun orang, nggak mungkin kita larang. Dan ada satu orang dari Inggris, itu Regina, bosnya Pak Eko. Yayasan Lestari. Saya tawarkan ke dia untuk beli tanah sekitar camp. Dia siap untuk beli, tapi status tanah harus jelas dia.
dia mau ada surat kepemilikan. Kemudian sementara tidak ada surat karena legalitas ini nggak ada, dia nggak mau. Dan nggak lama kemudian mungkin tidak sampai setahun datang Pak Mac dengan Jeff Morgan ke camp. Itu pas waktu bulan haji, hari raya haji malah. Malam takbiran kami naik ke musbah. Takbiran kami di atas. Lagi di atas. Gila. Udah ikut orang bule. Langsung komunikasi dengan Saya bahasa tawarkan ke dia. Indonesia. Ini masalah. Tingkat dia lihat sendiri, udah banyak bukaan kan. Kalau Ini kita ini loh kondisi hutan kita. Ya. Tawarannya gimana? Untuk bisa memulihkan. Solusi apa? Nah, ya, solusinya apa? Ya, saya ada pendapat, ini kita ganti rugi. Tapi saya nggak punya uang. Ya langsung respon. Oke. Kita coba. Di bawah kami turun sepanjang itu, dia lihat kerusakan. Ya langsung respon. Maka Langsung awalnya ACC? Ya, awalnya restorasi di Suwak itu. Selama bergelut di dunia konservasi ini, pernah nggak sih Cik Sam merasakan bosan gitu selama di dunia Oh, konservasi? saya banyak bosannya. Banyak bosan? Ya. Tapi dengan kebosanan saya tidak akan ingin berhenti dengan ini. Kalau dari sejak awalnya Cik Sam bergelut di mulai ya dari juru masak, kemudian boatman, kemudian banyak instansi lagi yang memang sudah Cik Sam lewati, itu yang paling berkesan dan yang mungkin masih ingat sampai sekarang gitu. Momen yang mana tuh, Cik? Banyak sebenarnya yang kita ingat. Dari beragam itu? Ada beberapa yang kalau di Ras Napal tuh di Stapat tuh pernah saya berkesan dengan kebanjiran sungai. Saya pernah dengan Cik Him. Kami di Sungai Sibadak, survei, pagi berangkat, sore pulang. Jadi pas kami pulang sore, sungai meluap. Kita di sini, kami nyebrang di sini, di seberang sungai. Ini nggak bisa nyebrang lagi. Kami nggak makan satu malam dan hujan semalaman, tidur di hujan di Bandir Pungki. Ada kawan dua lagi di camp. Itu yang berkesan. Kita bisa lihat makanan, tapi nggak bisa makan. Karena banjir ya? Banjir dari terakhir kami makan siang, jam 9 besok lagi baru bisa menyeberang kami. Ya. Dan ada yang terkesan sekali di situ paling banyak pacat. Tapi kami tidur di Bandir ini, itu pagi periksa pacat, satu pun nggak ada yang digigit pacat. Alhamdulillah ya, Cik. Walaupun banyak tapi ya mungkin kami aman. udah dianggap kawan ya. saking udah ini orang nih udah bestie nih kami, udah lah kita nggak bisa berdiri kita itu. Kejar mana pacat ini. Sampai bersuara daun krek. Tapi kami semalaman di hujan. Itu berdua aja ya waktu itu. Bertiga ada ini Pak Bendot orang setempat almarhum. Sekarang untuk menjaga hutan Aceh, menjaga kawasan ekosistem Loser, menurut Cik Sam ini apa yang menjadi tantangan sekarang? Nah, itu yang saya bilang tadi. Tantangan yang paling besar ini masalah oknum tertentu. Oknum ya. Kalau di masyarakat kita masih ada jalan. Gampang jalan kalau di masyarakat, kita ikat, bertiga ketua pemudanya, kepala desanya. Seperti yang kita jalankan sebelumnya. Tapi sekarang saya di situ mulai kewalahan. Seperti menjalankan kawan-kawan Tunggakum. Itu pernah kita jumpai bahan baku, ada kayu. Kita kan nggak boleh nangkap, nggak ada hak nangkap. Ada yang berwenang dari KPH misalnya kan. Ditunda. Nggak bisa berangkat hari ini. Kami nggak cukup anggota. Itu alasan. Sampai 2 hari baru berangkat, sampai di lapangan BB nggak ada lagi, udah diambil, udah dibawa. Itu pernah saya intai yang di Bakongan. Saya intai, saya cek saya tunggu di galon karena tahu strateginya. Tahu mobil-mobil yang kau tahu mobil keren-keren lah karena kita di kampung kan. Ada juga kawan-kawan ini, sampai saya telepon, saya cek ke lapangan, ada kawan juga kan. Malam ini diangkat, apa lagi kita? Kita belum siap berangkat. Tahu plat mobil atau tidak. Saya berharap seperti Rudi Badrul. Itu saya udah pernah ngomong juga. Berarti
sekarang untuk mencegah ini bukan ke lapangan, Hmm. 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 mungkin di kantor. Hmm. Kantor lebih gampang. Hmm. Kok ini kita ikat, komandannya yang kita ikat di lapangan aman. Tapi ini masalahnya ini nggak terikat, ini lepas, dia bebas kan. Ya. Bukan kita bukan curiga, mungkin bisa jadi dia dapat fee juga. Oh, kayak sudah kong kali kong ya. Ya, yang kita lihat di lapangan ini. Hmm. Dari bawah sampai ke atas, sampai ke perizinan sekarang. Nggak pernah yang keluar izin. Makanya perlu adanya kebijakan-kebijakan yang memang harus Kebijakan. kita untuk bisa memperkuat Hmm. penjagaan hutan ya, Cek. Dari atas ke bawah. Kalau dulu dari bawah ke atas. Hmm. Dulu jalan. Hmm. Kalau sekarang saya coba. Mungkin karena saya udah kurang semangat atau kurang kekuatan bisa jadi. Hmm. Tapi menurut saya kurang efisien dari bawah. Hmm. Mentoknya di bos-bosnya. Sekarang kondisi yang di Suak Belimbing ini sekarang seperti apa, Cek? Selama restorasi ini, selama mulai pemulihan, apakah sudah semakin membaik? Alhamdulillah. Ah. Karena di Suak, walaupun yang kita tanam itu mati, kayu Ya, alami kayak tetap baru tumbuh. yang tadi cerita tadi ya. Tumbuh sendiri dah. Ke depan pasti ada masalah juga. Ya, Tetap ya. ya ada. Dalam bayangan saya ada masalah ke depan. Cuman dari sekarang saya coba antisipasi juga dengan ini. Dengan Rudi, Badrul kan. Ya, Dan jalan keluarnya. keluarnya. Karena nanti kita udah buat hutan nih. Sementara di sini hutan kita, ini sungai, ini Taman Nasional. Ini hutan kita. Ini ladang orang. Iya. Ini udah hutan. Jadi ladang orang ini mungkin dia bermasalah. Banyak penyakit seperti ada buruk, monyet-monyet di sini main di hutan kita. Jadi satu saat dia pasti ini buat masalah. Iya. Nah sekarang juga udah muncul ya, yang seperti orang hutan kemarin yang makan kelapa, Hah? Orang hutan? makan batang kelapa. Oh, oke. Pada dasarnya orang hutan itu tidak pernah dengan makan buah kelapa. Nggak pernah, Cek. Memang biasanya Itu orang hutan ini sepertinya makannya apa? menurut saya itu karena ada beberapa kemarin yang dirilis dan di tempat lain dirilis. Kita lihat di informasi nih di media kalau Cik Sam juga pernah mendapatkan sebagai Conservation Guardian gitu atas dedikasi yang menjaga hutan Lauser selama 25 tahun. Kalau sekarang 2019 sekarang berarti udah 30 tahun ya Cik Sam berkontribusi menjaga hutan Lauser. Itu gimana perasaannya, Cik? Waktu itu gimana ceritanya kilas balik setelah mendapatkan penghargaan dari apa ini? Lembaga International Rainforest Trust. Ya sebenarnya saya nggak pernah kebayang ini. Dapat tiba-tiba ada ini dari Dedi dapat ini nampak kan? Ya. Pertama simbolis kan, Ya. kan belum dikirim. Heran juga kok bisa? Apa kelebihan saya? Ya, biasa. Kita mempertanyakan gitu, Cik ya. Ya udahlah, udah dapat alhamdulillah aja kan. Iya. Alasan terharu juga kan? Alhamdulillah. Ya, karena kita orang kecil, nggak ada sekolah, dapat satu penghargaan yang luar biasa. Waktu itu alasan dari ketika mendapatkan itu apa yang dinilai oleh para lembaga internasional ini, Cik? Mungkin karena apa? Mereka menganggap saya banyak pengalaman dan banyak tahu. Padahal tidak ada. Tapi di sini Cik Sam sebagai juga navigasi di kawasan ekosistem Lauser. Ini navigasi yang gimana, Cik ya? Alhamdulillah, mengerti sedikit dengan peta juga. Iya. Karena sebelumnya kita jalan juga seperti ranger. Itu saya dari Tangkahan tuh servis keluarnya ke Trenggulun Aceh Timur. Oh. Sampai 1 bulan di hutan. Sekarang 15 hari. Iya. Kami 1 bulan. 1 bulan ya lamanya. Kita ke hutan antara misalnya seperti kalau di Suak Belimbing itu menuju Laut Bangko. Kadang-kadang kita nggak perlu alat lagi. Iya. Terobos saja. Oke. Ya. Tapi walaupun kita bisa, yang saya ceritakan tadi. Di hal-hal yang kecil saya bisa KO kan. Saya di sujud syukur lah. Ya, terharu sekali dengan berarti masih ada orang yang menilai saya gitu. Jadi selama ini nggak pernah merasa
nggak ada yang lebih. Hmm. Saya pikir. Hmm. Saya bilang saya ahli, nggak ada keahlian. Oh. Cuma menurut saya kelebihannya kalau di lobster nih hampir semua saya jalani. Di Sebuah mamal, di burung, badak yang belum. Saya badak belum ada pengalaman. masing-masing punya tantangan sendiri juga untuk Seperti gajah kan, gajah kita juga banyak pengalaman juga dengan kondisi keadaan gajah, kita mengerti juga sedikit. Dan perilaku di gajah. kulitnya, Oke. di kulitnya Masih hanya tahu judulnya ya. Burung juga itu mamal, sampai saya ke kupu-kupu, ke reptil, Oke. ada mengerti cuma sedikit. Sedikit. Ya seperti baru-baru ini ada jumpa dengan Pak Bas Pelian yang ahli burung atau yang berewokan. Ya. Itu saya bicara dengan dia mau sebentar, dia terkejut. Jadi Bapak kok bisa banyak mengerti dengan burung? Nah. Tidak apa, saya hanya baca-baca buku ya. Saya nggak bilang saya pernah di lapangan gini-gini. Iya. Hanya baca Padahal buku, kita Pak. udah selama di hutan, sudah mengenal berbagai jenis satwa gitu, Cek ya. Tapi nggak semua. Saya hanya mengerti mamal 3 ekor, burung 4 ekor gitu. Ya, di gajahnya sedikit, di beruang ada, di kupu-kupu, juga ada di pohon juga ada. Kalau pohon-pohon Pohon-pohon saya kewalahan dengan nama pohon. Tapi Banyak. kalau yang di rawa saya Iya. bisa menguasai 80%. 80% Ya, pohon-pohon yang ada di rawa. Kalau di rawa. bukit saya mungkin 0, sekian persen. Hmm. Karena di bukit jauh jenisnya Pak. Jenisnya. Karena selama saya di bukit nggak pernah dengan apa? Dengan pohon. Oke. Nah, hanya survei jalan kan, nggak perlu nama pohon. Nama satwa aja, jejak apa ini, sampai dragu ini, tahu dragu? Apa Cicak itu? terbang. Oh, Ya, cicak terbang. unik. Unik-unik ya. Ya, yang kecil-kecil. Hmm. Sampai rayap juga. Hmm. Rayap juga saya sedikit mengerti juga. Tentang Jenis-jenis rayap. Iya. Pernah ikut. Bukan pernah belajar. Ikut terlibat, akhirnya bisa memahami ya. Ya, paling nggak tahu lah jenis apa kalau rayap ini serangan di mana. Nah, ini setelah mendapatkan penghargaan dari Rainforest Trust ini, Cek, ada nggak penghargaan yang lain? Memang sudah, alhamdulillah, Cek, Sam raih di samping. Ya ada, sebelumnya ada yang dulu di apa waktu di 2004 saya pernah dapat dari Denver Zoo. Dan Itu saat itu penghargaan atas dedikasinya sebagai apa, Cek? sebagai asisten peneliti. Oh, asisten peneliti dari Bukan peneliti sebenarnya, asisten survei. Survei. Karena kami survei dangdikir. Oh. Itu dari kotoran orangutan. Ada satu orang peneliti dari Amerika, Susan namanya. Selama dia dengan kita mungkin ada yang tertarik, nggak tahu buat apa. Ya, pakai kita kerja bagus apa. Dan dia buat tulisan, ada 2 tulisan, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau saya sebenarnya nggak perlu saya lihat. Yang perlu itu mungkin ke generasi ya. Generasi. Ya, generasi kita nanti ke belakang kita. Saya nampak kan. Seakan dapat ini. Mungkin lebih semangat ya. Iya. Namun kita membaca di media Cik Sam dijuluki oleh sebagai profesor penjaga rawa Klut. Nah, ini gimana pandangan dari Cik Sam sendiri? Saya nggak ngerti itu profesor. Kenapa bisa ada? Mungkin julukan aja. Kalau kita bilang sampai ke profesor mungkin jauh sekali. Tapi Biasanya profesor itu setelah ada dokter harus profesor. Enggak, saya sendiri nggak ngakui itu. nggak ngakuin. Yang penting orang ngakuin ya, Cik. Ya, terserah dia. Nggak ada satu ini. Saya bilang ke Rudia, banyak ulo-ulo nih. Gitu ya. Tapi selama ini apa motivasi yang paling membuat Cik Sam ini selama ya hampir 30 tahun ini masih terlibat di dunia konservasi ini? Apa motivasi yang paling terbesar bagi Cik Sam sendiri? Ya sebenarnya saya bertahan di sini sebenarnya bukan ke arah
dia hidup, bukan gitu lagi. Iya. Ya. Mm-mm. Sebenarnya bukan kita sombong kan, Mm-mm. tapi kalau saya keluar dari sini mungkin udah jauh lebih maju mungkin dari kehidupan kan. Tapi karena kalau saya keluar di sini, saya lihat banyak yang kehilangan mungkin di lapangan. Bagi kawan-kawan, setelah saya cek-cek dan bicara-bicara, kalau saya keluar mungkin banyak orang yang down, Hmm. ya, kawan-kawan di kehilangan induk. Iya. Ya. Karena Karena selama ini mereka walaupun ini selalu bertanya ke kita, gimana caranya. Satu kebanggaan juga dan dijadikan orang tua. iya. Terserah lah mau apa, kadang dia hanya sebagai apa formalitas saja dia Iya. jumpai kita, terserah. Tapi menurut saya itu satu kebanggaan bagi saya. Masih mau bertanya. Masih mau bertanya sebagai guru, Ya. ya, untuk bisa mencari bagaimana pengalaman-pengalaman ketika ilmu ini perlu kita terapkan, maka perlu ada konsultasi dengan Cik Sam gitu ya. Saya walaupun tidak bekerja lagi di FKM, kalau pribadi saya masih tetap menjaga hutan. Tetap Ya. Karena itu sudah membuka mata saya di dunia luar. Jadi mungkin kalau saya dipukul di bidang perdagangan, saya nggak ngerti ini kan. Sekarang alhamdulillah kita walaupun sedikit, walaupun satu batang pohon yang kita tanam, ya, ada manfaatnya. Karena prinsip saya, pohon yang kita tanam ini itu tabungan kita yang paling banyak. Untuk masa depan, belum tentu untuk masa depan, untuk orang lain, untuk satwa, dan untuk beramal juga. Dan beramal ya. Iya, karena setiap pohon yang kita tanam dimakan oleh burung, burung ini berdoa dah. Ya, udah ada makanan dia kan. Doa burung dengan doa manusia lebih bagus doa burung. Oh, oke. Karena dia langsung kan. Kalau manusia berdoanya mungkin ada hijabnya. Kalau binatang enggak. Oke, Cik Sam. Tadi banyak kita bincang-bincang bagaimana pengalaman Cik Sam mulai dari ketika pertama kali ya bergelut di dunia konservasi menjadi juru masak, dan saat ini juga alhamdulillah menjadi manajer restorasi. Nah, apa harapan Cik Sam untuk kita sama-sama tetap menjaga hutan Aceh ini? Nah, yang pertama itu harapan saya kan, tidak boleh menyerah, apapun tantangannya. Kalau kita bilang nyawa taruhan mungkin belum sampai ke sana. Kalau sekarang, itulah harapan saya. Terus sekarang kita harus ini main di meja. Oke. Ya. Bukan berarti di lapangan tidak ada, tapi utamakan di sini di meja dengan hukum. Ya, itu mungkin harapan saya, dan tetap semangat. Tetap semangat untuk yang mudah-mudahan kerja ada kesempatan ya. Iya. Kalau saya mungkin 5 hari lagi udah selesai, udah jimun. masih banyak nih yang harus yang kami butuhkan untuk pikiran-pikiran dari Cik Sam untuk bagaimana kami bisa juga mengawal dan menjaga hutan Aceh ini. Nah, untuk anak muda, apa yang Cik Sam harapkan atau pesan dari Cik Sam sendiri untuk sama-sama bagaimana hutan Aceh ini bisa tetap terjaga? Nah, bekerja keras. Bekerja keras. Itu yang penting. Okay. Dan jangan menyerah. Dan jangan pernah menganggap uang itu yang membawa jalan kita. Oh ya. Okay. Itu harapan. Harapannya. Karena kalau semua kita nilai dengan uang, ini pasti gagal. Artinya harus tetap semua yang kita lakukan itu dengan hati ya. Iya, jangan diproyekkan semua. Iya. Itu yang pengalaman saya dari pertama. Tidak boleh uang dikedepankan. Kalau uang dikedepankan, satu saat kita down. Iya. Seperti kami kemarin, nggak ada gaji, udah berhenti kerja. Kita nggak ada istilah. Apa yang kita bisa lakukan? Saya masih banyak mimpi-mimpi yang belum terselesaikan. Dan ini mimpinya sebenarnya udah lama. Saya ada satu mimpi
dari lingkungan saya ini dengan burung. Hmm. Ada jenis burung itu kepodang, bukan kepodang, cecak rawa, ya. Copsychus zeylanicus dan murai batu itu selangkah. Oh. Kalau murai batu masih ada kita lihat, tapi jarang sekali di daerah saya di Suak Belimbing juga. Kalau cecak rawa nih sudah tidak ada lagi. Jadi saya pernah bermimpi itu bagaimana caranya itu kita rilis kembali. Kita cari bibit yang kita rilis. Dan seharusnya saya di bulan 12 ini kemarin udah selesai buat kandang karena belum dapat uang. Oh, oke. Ya, kita buat kandang, itu yang mimpi saya, mudah-mudahan dikabulkan. Jadi kita cari indukan dan semacam ada penangkaran. Nanti setelah dia berkembang, misal ada 2 atau 3, kita rilis ke hutan. Oh. Ya, supaya ini ada bibit lagi. Itu ada 2 jenis itu yang saya utamakan. Tapi yang jadi kendala dengan dana. Oh, Ya. oke. Karena ini kalau dana pribadi itu lumayan juga. Sebenarnya bagus sih dana pribadi. Dana dan satu lagi dengan izin. Ini saya masih Oke. kebingungan. Ini saya harap ada orang yang bisa dampingi saya dengan keuangan, dengan membantu izin ini. Mudah-mudahan bisa berjalan. Ya, amin. Saya harap saya biasanya kalau yang sebelumnya mimpi-mimpi kabulkan, tapi ini belum. Belum Cik Sam, Ya. insya Allah semoga ke Ya, depan ada yang dari melihat podcast ini, menonton podcast ini, dengan mendengar harapan Cik Sam, cita-cita Ya. ke depan terkait dengan pelestarian burung-burung tadi ya, Karena kasihan semoga kan bisa tercapai. anak-anak sekarang nggak tahu lagi burung ini, Iya. nggak pernah tahu, hanya lihat di buku. Tapi nanti kapan kita bawa ke hutan, kalau di pinggir-pinggir kampung masih bisa dapat. Itu harapan. Dan banyak yang lain mungkin yang sudah merasa punah, saya melirik dulu. Tapi yang jelas ini 2 macam udah hampir dia nggak punah. Ya, itu mungkin harapan saya dan mimpi saya. Saya minta bantuan dari berbagai pihak untuk mendukung ini. Amin. Semoga bisa tercapai segera ya Cik Sam ya. Ya. Bisa terrealisasikan segera. Amin. Semoga. Oh ya, dunia realisasi saya mau kembangkan lagi, mau lebarkan sayap lagi. Mungkin sekarang di Pasir Lembang dan di Suak Belimbing. Ini ada beberapa lagi titik yang akan kita kembangkan. Mudah-mudahan ada dana, ada di Bakungan. Hampir setiap desa ada kerusakan hutan, yaitu hutan lindung juga. Ya. Masih banyak PR. Kita tidak mungkin semua kita kuasai pelan-pelan. Kalau di Suak Belimbing sudah aman, ya selesai, kita pindah ke tempat lain. Mudah-mudahan masih panjang umur. Amin. Kalaupun tidak panjang umur, masih ada generasi yang akan menjalankan. Mudah-mudahan tidak mesti harus ikut jejak saya. Mungkin ada trik tertentu. Karena sesuai dengan zaman seperti saya bilang. Kalau saya masih zaman batu sistemnya. Kalau sekarang udah zaman elektrik ya. Iya, betul. Amin. Itu harapan. Insya Allah semoga ke depan bisa bisa semakin berkembang ya wilayah-wilayah restorasi yang tidak hanya satu tempat ya Cik Sam ya. Amin. Oke, Cik Sam, luar biasa cerita-cerita bincang-bincang hari ini bersama Cik Sam, sahabat Bumo. Terima kasih juga masih standby ya untuk bisa mendengarkan bagaimana perjuangan Cik Sam mulai dari awal hingga saat ini, dan juga pesan-pesan Cik Sam tadi. Tetaplah semangat ya. Semua yang kita lakukan ini dari hati ya Cik Sam ya. Dan terima kasih sahabat Bumo yang sudah menyaksikan podcast kali ini, dan tentunya kita akan menantikan podcast-podcast selanjutnya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.